Kenapa pemerintah benci Bitcoin? Ini pertanyaan sederhana, tapi jawabannya dalam sekali. Bitcoin itu diciptakan untuk membebaskan manusia dari kontrol bank sentral. Tapi justru karena itu, Bitcoin jadi ancaman terbesar bagi sistem keuangan tradisional. Di video ini saya akan kupas tuntas dari sejarah lahirnya Bitcoin setelah krisis 2008, sampai alasan kenapa pemerintah ini waspada dari kedaulatan moneter, pajak, reputasi kriminal, sampai munculnya pesaing Bitcoin yaitu CBDC. Kita juga akan lihat contoh nyata dari Amerika, China, El Salvador, dan juga Argentina. Jadi pastikan kalau kamu mau belajar dan improve, tonton video ini sampai selesai. Bitcoin itu lahir tahun 2009. White paper Satoshi Nakamoto dirilis tepat setelah krisis finansial 2008, yaitu momen ketika bank-bank besar di Amerika kolaps. Di saat itu, pemerintah harus bailout dengan triliunan dolar uang pajak rakyat. Ya, sekalian nggak salah dengar, saya ulangi sekali lagi, dari uang pajak rakyat. Pesan yang ingin disampaikan Satoshi jelas, don't trust the system. Bitcoin menawarkan alternatif uang digital yang nggak bisa dicetak seenaknya, yang nggak bergantung sama bank sentral, dan tidak bisa disensor oleh pemerintah. Sejak awal, Bitcoin membawa DNA perlawanan. Inilah yang membuat pemerintah merasa waspada, karena Bitcoin bukan sekedar teknologi baru, tapi juga ideologi kebebasan finansial di luar kontrol negara. Lanjut ke alasan kenapa pemerintah tidak suka Bitcoin. Yang pertama, kedaulatan moneter terancam. Setiap negara mengandalkan bank sentral untuk mengontrol uang. Misalkan lewat suku bunga dan juga percetakan uang, mereka bisa menstabilkan inflasi, menjaga nilai tukar, atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Bitcoin menghancurkan konsep ini. Supply-nya tetap 21 juta keping, tidak bisa diatur, tidak bisa dimanipulasi. Bagi pemerintah, ini seperti kehilangan rem dan gas dalam mengatur ekonomi. Bayangkan, kalau setengah dari rakyat di suatu negara memutuskan hanya mau menabung dan bertransaksi dalam Bitcoin, maka bank sentralnya akan kesulitan mengatur inflasi dengan suku bunga. Ini alasan nomor satu kenapa Bitcoin ini sering dianggap sebagai ancaman. Kedua, pajak jadi sulit. Sumber pemasukan utama pemerintah itu kan salah satu yang paling besar itu dari pajak. Semua transaksi resmi mulai dari gaji, bisnis, transfer antar bank bisa dilacak dan bisa dipajaki. Tapi dengan Bitcoin, transaksi ini bisa dilakukan peer-to-peer. Memang semua tercatat di blockchain, ledgernya kita bisa lihat, tapi tidak ada identitas jelas di balik wallet. Walaupun exchange misalkan udah KYC, pemerintah tetap takut kehilangan basis pajak. Bayangkan, kalau 20% ekonomi di sebuah negara pindah ya ke Bitcoin, maka negara akan kehilangan pendapatan yang sangat besar. Ini membuat pemerintah ya kurang suka. Yang ketiga, reputasi kriminal. Sejak awal, Bitcoin ini sering dikaitkan dengan dark web. Misalkan situs Silk Road. Bitcoin juga dipakai untuk money laundering, penyelundupan, sampai penghindaran sanksi internasional. Walaupun kenyataannya dolar Amerika Serikat masih lebih banyak dipakai untuk aktivitas ilegal, reputasi ini tetap melekat. Bagi regulator, Bitcoin ini masuk ke resiko keamanan nasional. Karena itu banyak negara menekankan aspek anti money laundering dalam regulasi kripto. Yang keempat, volatilitas berisiko. Bitcoin ini bisa naik 10% dalam sehari, lalu turun 20% di minggu berikutnya. Volatilitas ini berbahaya kalau terlalu banyak orang yang simpan kekayaannya dalam bentuk Bitcoin. Misalnya di negara berkembang. Kalau mayoritas penduduk menabung di Bitcoin lalu crash, pemerintah akan menghadapi krisis sosial dan ekonomi. Inilah alasan bank sentral lebih suka aset stabil seperti obligasi, emas, atau bahkan CBDC dibandingkan Bitcoin. Yang kelima, currency substitution. Di negara-negara inflasi tinggi, rakyat sudah mulai lari ke Bitcoin. Argentina contohnya. Inflasi tahunan 200%, membuat banyak orang lebih percaya Bitcoin daripada peso Argentina. Turki juga mirip. Ketika lira anjlok, banyak orang pakai Bitcoin sebagai lindung nilai. Kalau ini meluas, mata uang resmi bisa kehilangan legitimasi. Bagi pemerintah, ini mimpi buruk. Rakyat pakai mata uang asing, sementara uang nasionalnya ditinggalkan. Yang keenam, peran bank besar ini mulai tergeser. Bitcoin memungkinkan transaksi tanpa bank. Kalau adopsinya makin besar, fungsi bank sebagai perantara keuangan bisa tergeser. Padahal bank ini adalah tulang punggung sistem, mulai dari kredit perumahan, modal usaha, sampai ke infrastruktur. Pemerintah tentu tidak mau kehilangan bank sebagai instrumen utama ekonomi. Sebelum kita lanjut, kalau kamu mau klaim bonus ratusan bahkan sampai ribuan dolar secara gratis, kamu bisa cek link di deskripsi. Banyak sekali event dan airdrop khusus new user, di mana kita tinggal create account, selesaiin KYC, dan lakuin first deposit. Kita akan bisa klaim hadiah puluhan USDT, bahkan ratusan hingga ribuan USDT. Lumayan banget, langsung cek aja linknya, sudah saya taruh semuanya di deskripsi. Lanjut studi kasus negara. Kita mulai dari China. China ini melarang mining, habis itu exchange dan juga penggunaan Bitcoin. Tapi mereka di sisi lain meluncurkan yuan digital atau CBDC. Jadi jelas mereka bukan anti blockchain, tapi mereka anti Bitcoin. Karena Bitcoin nggak bisa dikontrol, sementara yuan digital bisa. Selanjutnya kita masuk ke Amerika Serikat. AS ini lebih moderat. Mereka tidak melarang, tapi mengatur ketat lewat SEC dan juga
IRS. Pajak capital gain atas Bitcoin diberlakukan. ETF spot Bitcoin disetujui. Intinya Bitcoin boleh ada, tapi harus tunduk pada sistem mereka. Amerika Serikat melihat Bitcoin ini sebagai aset, bukan sebuah mata uang. Selanjutnya, Argentina dan El Salvador. Argentina adalah contoh negara dengan inflasi yang sangat ekstrim, sehingga rakyatnya akhirnya lari ke Bitcoin. Pemerintah nggak suka, tapi nggak bisa menghentikan. Kalau El Salvador ini kebalikannya. Mereka justru melegalkan Bitcoin sebagai legal tender di tahun 2021. Walau menuai kritik IMF, El Salvador percaya Bitcoin bisa membawa investasi baru. Hasilnya, adopsi Bitcoin di sana masih terbatas, tapi negara ini berhasil menarik perhatian global. Selanjutnya kita bahas sedikit mengenai Bitcoin versus CBDC. Pemerintah mungkin benci Bitcoin, tapi mereka suka teknologi di baliknya. Itulah kenapa banyak bank sentral sedang mengembangkan CBDC, yang kepanjangannya adalah Central Bank Digital Currency. Bedanya, kalau Bitcoin desentralisasi, suplainya fix dan tidak bisa disensor. Sedangkan CBDC tetap terpusat, bisa diprogram, dan bisa dikontrol penuh oleh pemerintah. CBDC adalah cara pemerintah mengambil alih inovasi kripto, sambil tetap mempertahankan kekuasaan moneter mereka. Jadi kalau kita bicara masa depan, pertempuran bukan hanya Bitcoin versus fiat, tapi juga Bitcoin versus CBDC. Jadi sedikit rekap, kalau ditanya kenapa banyak pemerintahan yang tidak suka Bitcoin, yang pertama karena mengancam kedaulatan moneter, kedua sulit dipajaki, ketiga dikaitkan dengan kriminalitas, keempat volatilitasnya masih tinggi, kelima bisa menggantikan mata uang lokal mungkin, dan keenam bisa menggeser peran daripada bank sentral. Tapi dibalik semua itu, alasan sebenarnya sederhana. Bitcoin ini nggak bisa dikontrol, dan inilah yang membuat Bitcoin jadi menarik bagi para investor. Ia adalah aset pertama di dunia yang benar-benar independen dari pemerintah. Pertanyaannya sekarang, apakah Bitcoin bisa bertahan menghadapi tekanan pemerintah? Atau suatu hari nanti akan dipaksa tunduk lewat regulasi ketat? Coba tulis opini kalian di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan kalau kalian suka sama video dan pembahasan seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk terus support channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.